Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya dapat menyelesaikan tugas akhir laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Atik Fatihatun, ahli madya kebidanan dengan nomor NIP 19860201-2024212006. Jabatan Bidan Terampil. Saya bekerja di UPTD Puskesmas Ponet Watubelah, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan rencana aksi perubahan pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dengan judul Upaya Peningkatan Pelayanan Ibu Bersalin di Puskesmas Ponet Watubelah, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Latar belakang. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dijelaskan bahwa aparatur sipil negara atau ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK yang bekerja pada instansi pemerintah. Fungsi ASN yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. ASN dituntut untuk mempunyai kemampuan dalam berinovasi membuat suatu kegiatan yang mengedepankan kebijakan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat, yang mempunyai tingkat kompetensi serta inovasi, dan mampu mengembangkan ide kreativitas serta melaksanakan kinerja dari tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Berdasarkan Kemenkes RI tahun 2024, angka kematian ibu tahun 2023 di Kabupaten Cirebon sebanyak 40 kasus dari 42.305 kelahiran hidup yang disebabkan oleh hipertensi dalam kehamilan sebanyak 7,5% dan perdarahan sebanyak 2,5% dan lain-lain 75%. Sedangkan angka kematian bayi tahun 2023 di Kabupaten Cirebon sebanyak 273 kasus yang terdiri dari 252 kasus kematian neonatal usia 0 sampai 28 hari dan 21 kasus kematian postneonatal usia 29 hari sampai 11 bulan. Pada tahun 2024 per bulan Juni di Puskesmas Watubelah angka kematian ibu terdapat 0 kasus, sedangkan angka kematian bayi sebanyak 2 kasus kematian neonatal. Pada tahun 2024, data kunjungan ibu bersalin di Puskesmas Watubelah berjumlah 210 pasien yang terdiri dari persalinan normal 155 pasien dan pelayanan prarujukan kebidanan sebanyak 55 pasien. Maksud dan tujuan. Tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu pengenalan tugas dan fungsi ASN, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru diangkat, mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, serta dapat melaksanakan program pemerintah unit kerja. Tujuan khusus yaitu meningkatkan pelayanan kebidanan di Puskesmas Ponet Watubelah sesuai dengan standar pelayanan, menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Puskesmas Ponet Watubelah. Waktu dan tempat 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2029 di Puskesmas Watubelah. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi dan misi Kabupaten Cirebon yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Misi Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat.
Kabupaten Cirebon maju menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri, adat, dan budaya. Kabupaten Cirebon agamis menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Kabupaten Cirebon aman menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. SOTK Kabupaten Cirebon. Berdasarkan Perbup nomor 1 tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Cirebon. Di sini terdapat bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. SOTK Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Di sini terdapat bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Nilai dan etika OPD. Rencana strategis atau Renstra adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi puskesmas dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Renstra Puskesmas Watu Belah yaitu rencana pengembangan layanan, strategi dan arah kebijakan, rencana dan program kegiatan, dan rencana keuangan. SOTK UPTD Puskesmas Watu Belah. Struktur organisasi tata kerja UPTD Puskesmas Watu Belah. Tata nilai hebat, handal, edukatif, bermutu, aman, dan tertib. Tugas pokok dan fungsi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dalam Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019, tugas jabatan fungsional bidan yaitu melakukan kegiatan kebidanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelayanan kebidanan. Berikut adalah rencana hasil kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di UPTD Puskesmas Ponet Watu Belah, Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. 1. Kegiatan menyambut ibu bersalin dengan menerapkan 5S. Senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Tujuan kinerja meningkatkan pelayanan yang ramah kepada pasien. Indikator pencapaian 100% ibu bersalin merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan. Waktu pencapaian 1 Maret 2024 sampai 28 Februari 2029, dievaluasi setiap bulan di minggu pertama. 2. Melakukan asuhan kebidanan sesuai standar pelayanan. Tujuan kinerja meningkatkan pelayanan kebidanan dan menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Indikator pencapaian 100% petugas atau bidan melakukan pelayanan sesuai SOP. Waktu pencapaian 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2029. Dievaluasi setiap bulan di minggu pertama. 3. Kegiatan melakukan konseling tentang menyusui dengan baik dan benar. Tujuan kinerja meningkatkan pencapaian ASI eksklusif. Indikator pencapaian ibu bersalin 100% menerima penyuluhan atau konseling. Waktu pencapaian 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2029, dievaluasi setiap bulan di minggu pertama. 4. Kegiatan melakukan asuhan bayi baru lahir atau BBL sesuai dengan standar pelayanan atau SOP. Tujuan kinerja meningkatkan pelayanan bayi baru lahir dan menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Indikator pencapaian 100% petugas atau bidan melakukan asuhan sesuai standar pelayanan. Waktu pencapaian 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2029, dievaluasi setiap bulan di minggu pertama. 5. Kegiatan melakukan edukasi perawatan tali pusar pada bayi baru lahir dan memandikan bayi baru lahir minimal 6 jam postpartum. Tujuan kinerja meningkatkan pengetahuan ibu tentang perawatan bayi baru lahir. Indikator pencapaian ibu bersalin mendapatkan 100% edukasi.
Waktu pencapaian 1 Maret 2024 sampai 28 Februari 2029, dievaluasi setiap bulan di minggu pertama. 6. Kegiatan melakukan photoshoot baby newborn. Tujuan kinerja meningkatkan ketertarikan ibu bersalin untuk bersalin di Puskesmas Ponet Watu Belah. Indikator pencapaian bayi baru lahir di Puskesmas Ponet Watu Belah 100% dilakukan photoshoot. Waktu pencapaian 1 Maret 2024 sampai 28 Februari 2029 dievaluasi setiap bulan di minggu pertama. Berikut adalah dokumentasi hasil kegiatan di UPTD Puskesmas Ponet Watu Belah. Kesimpulan, setiap ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru saja diangkat oleh pemerintah daerah diwajibkan untuk mengikuti kegiatan orientasi pengenalan nilai dan etika di instansi masing-masing. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang baru saja diangkat mampu melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu secara profesional di lingkungan instansi pemerintah Kabupaten Cirebon. Masa orientasi memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada tugas dan fungsi serta visi misi dari pemerintahan Kabupaten Cirebon, dan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan persalinan di Puskesmas Ponet Watu Belah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.